Langit sore itu berwarna jingga keemasan, warna yang sama dengan tawa putra kecilku, Elang, yang baru berusia 4 tahun. Aku memperhatikannya dari teras belakang, berlari-larian di atas hamparan rumput hijau yang terawat sempurna, mengejar ayahnya, Banyu. Suamiku, pria yang dulu tak memiliki apa-apa selain sepasang mata teduh dan senyum yang tulus, kini tertawa lepas. Tawanya menggema, memantul di dinding-dinding kokoh rumah yang kubangun, di taman yang kurancang, di dalam kehidupan yang seluruhnya adalah milikku, yang dengan sukarela kubagi dengannya. Melihat mereka berdua, hatiku menghangat. Inilah surga duniaku. Surga yang kurangkai dengan cinta, kepercayaan, dan semua sumber daya yang kumiliki. Aku, Arina Wijaya, satu-satunya pewaris Wijaya Corp, sebuah konglomerat yang dibangun oleh kakekku dan dikembangkan oleh ayahku. Sejak lahir, aku tidak pernah mengenal kata kekurangan. Uang, fasilitas, pendidikan terbaik, semua terhampar di hadapanku seperti karpet merah. Namun, di antara semua kemewahan itu, hatiku justru terpikat pada hal yang paling sederhana, kebaikan. Aku bertemu Banyu 7 tahun yang lalu. Saat itu, aku baru saja mengambil alih posisi CEO di Wijaya Corp setelah ayahku memutuskan untuk pensiun. Aku sedang melakukan inspeksi mendadak ke divisi administrasi, sebuah departemen yang jarang kusentuh. Di tengah lautan wajah yang tegang dan berusaha menunjukkan kinerja terbaik mereka, ada satu pria yang tetap tenang. Dia sedang membantu seorang office girl yang tidak sengaja menumpahkan kopi di dekat tumpukan dokumen penting. Alih-alih marah, dia dengan sabar mengambil tisu, membersihkan lantai, dan menenangkan gadis muda yang hampir menangis itu. Tidak apa-apa, Mbak. Ini hanya kopi, bukan akhir dunia. Nanti kita keringkan dokumennya, ujarnya lembut, senyumnya menenangkan. Saat itulah mataku pertama kali benar-benar menangkap sosoknya. Banyu, staf administrasi biasa. Menurut data personalia, dia adalah seorang yatim piatu dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, datang ke Jakarta dengan bekal ijazah SMA dan tekad baja. Dia tinggal di sebuah kamar kos sempit dan bekerja keras untuk menyambung hidup. Tidak ada yang istimewa dari latar belakangnya, tapi ada sesuatu yang luar biasa dari auranya. Kesantunan, ketenangan, dan sebuah integritas yang terpancar dari sorot matanya yang jernih. Aku mulai memperhatikannya dari jauh. Caranya berbicara dengan rekan kerja, kerajinannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bahkan paling sepele sekalipun, dan bagaimana ia selalu menjadi orang terakhir yang pulang untuk memastikan semuanya beres. Aku sengaja menciptakan kesempatan untuk berinteraksi dengannya, memintanya menyiapkan laporan, atau sekadar bertanya tentang kendala di divisinya. Setiap kali kami berbicara, aku semakin terpesona. Dia tidak pernah menjilat atau mencoba mencari muka. Dia berbicara padaku, CEO-nya, dengan rasa hormat yang sama seperti ia berbicara pada office girl. Cinta datang tanpa diundang. Perasaan itu tumbuh dari kekaguman, menjadi simpati, lalu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Pria-pria kaya yang diperkenalkan orang tuaku terasa hampa dan palsu di samping Banyu. Mereka melihatku sebagai Arina Wijaya, pewaris tahta Wijaya Corp. Tapi Banyu, dia melihatku sebagai Arina. Dia bertanya tentang hariku, mendengarkan keluh kesahku tentang tekanan pekerjaan, dan memberiku semangat dengan kata-kata sederhana yang menyejukkan. Hubungan kami tentu saja menjadi buah bibir. Banyak yang mencibir, mengatakan Banyu hanya mengincar hartaku. Bahkan orang tuaku sempat menentang keras. Arina, kamu bisa mendapatkan pria manapun yang kamu mau. Kenapa harus dia? Apa kata dunia bisnis nanti? Ujar ayahku suatu malam. Ayah, dunia bisnis tidak akan tidur di sampingku setiap malam. Mereka tidak akan membesarkan anak-anakku. Aku tidak butuh pria kaya, ayah. Aku butuh pria baik. Dan Banyu adalah pria baik, jawabku tegas. Aku memperjuangkan cintaku, dan Banyu membuktikan bahwa ia layak diperjuangkan. Dia tidak pernah memintaku apapun. Dia tetap tinggal di kosnya, tetap bekerja sebagai staf administrasi, bahkan setelah kami resmi berpacaran. Justru aku yang sering merasa tidak tega dan memaksanya menerima hadiah dariku. Kami menikah setahun kemudian dalam sebuah perayaan megah yang kubiayai sepenuhnya. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku bangga pada pilihanku. Setelah menikah, tidak mungkin aku membiarkan suamiku tetap menjadi staf biasa.
Aku melihat potensinya, kecerdasannya, dan etos kerjanya. Aku memberikannya posisi manajer pengembangan bisnis. Aku tahu ini akan memicu lebih banyak gunjingan tentang nepotisme, tapi aku tidak peduli. Aku percaya padanya. Dan Banyu tidak mengecewakanku. Dia belajar dengan cepat, bekerja 2 kali lebih keras dari yang lain untuk membuktikan kemampuannya. Dalam 2 tahun, dia berhasil membawa beberapa proyek besar yang menguntungkan perusahaan. Dia disegani, bukan lagi karena statusnya sebagai suamiku, tapi karena kinerjanya. Kebahagiaan kami terasa lengkap ketika aku hamil. Momen itu mengubah prioritasku. Gemerlap dunia korporat, rapat dewan direksi, dan target keuntungan tiba-tiba terasa tidak sepenting detak jantung kecil di dalam rahimku. Aku membuat keputusan besar. Aku akan mundur sementara dari posisi CEO dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Aku ingin fokus pada keluarga kecilku. Aku ingin menyambut suamiku pulang kerja dengan senyuman dan secangkir teh hangat. Aku ingin membacakan dongeng untuk anakku setiap malam. Aku ingin membangun sebuah rumah, bukan hanya bangunan mewah, tapi sebuah tempat berlindung yang penuh cinta dan kehangatan. Aku menyerahkan kendali perusahaan kepada dewan direksi dan tim kepercayaanku, tentu dengan tetap mengawasinya dari jauh. Banyu awalnya menentang. Sayang, perusahaan itu hidupmu. Kamu sudah bekerja keras untuk itu, katanya cemas. Sekarang, kalian berdua adalah hidupku. Jawabku sambil mengelus perutku yang mulai membuncit dan menatap matanya dalam-dalam. Aku percaya padamu untuk menjaga perusahaan di sana, dan aku akan menjaga istana kita di sini. Dan kehidupan itu pun dimulai. Pagi hari aku mengantar Banyu hingga ke depan pintu, mendoakannya. Siang hari kuhabiskan dengan merawat Elang, putra kami yang lahir dengan mata teduh ayahnya dan senyum ceriaku. Sore hari aku menanti kepulangan Banyu dengan masakan favoritnya. Malam-malam kami habiskan dengan berbagi cerita, tertawa, dan membangun mimpi. Banyu adalah suami dan ayah yang luar biasa. Dia tidak pernah lupa mencium keningku sebelum berangkat kerja, selalu menelepon di sela kesibukannya hanya untuk menanyakan kabar kami, dan seluruh akhir pekannya didedikasikan untuk aku dan Elang. Dia menyayangiku dengan tulus. Aku bisa merasakannya dari caranya menatapku, caranya menggenggam tanganku, caranya berbisik, "Aku mencintaimu," di tengah malam. Dia sering berkata, "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa seberuntung ini, Arina. Dari seorang yatim piatu di desa, sekarang aku punya bidadari dan malaikat kecil di istana ini. Semua ini seperti mimpi." "Ini bukan mimpi, sayang. Ini nyata. Ini keluarga kita," jawabku, memeluknya erat. Aku membiayainya sepenuhnya, tapi aku tidak pernah mengungkitnya. Bagiku, apa yang menjadi milikku adalah milik kami. Gaji tingginya sebagai manajer tetap masuk ke rekening pribadinya, yang seringkali ia gunakan untuk membelikanku hadiah-hadiah kecil yang mengejutkan. Kartu kredit tak terbatas yang kuberikan padanya pun jarang ia gunakan, kecuali untuk keperluan mendesak atau untuk mentraktir timnya di kantor. Dia tetaplah Banyu yang sederhana yang kukenal, hanya saja kini ia memakai setelan mahal dan mengendarai mobil mewah. Kehidupan berjalan begitu sempurna hingga aku lengah. Aku terlalu tenggelam dalam kebahagiaan, terlalu percaya pada surga yang kubangun, sehingga aku tidak menyadari ada retakan kecil yang mulai muncul di pondasinya. Retakan itu dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Banyu mulai sering pulang terlambat dengan alasan rapat. Ponselnya yang dulu selalu tergeletak bebas, kini selalu dalam mode senyap dan menghadap ke bawah. Dia juga beberapa kali terlihat melamun, tatapannya kosong, senyumnya terasa hambar. Awalnya, aku memakluminya. Tuntutan pekerjaan pasti semakin berat. Aku berusaha menjadi istri yang lebih pengertian, memijat bahunya yang kaku, menyiapkan air hangat untuknya mandi, tidak banyak bertanya. Aku hanya ingin menjadi tempatnya berpulang yang nyaman, bukan sumber tekanan baru. Namun, perubahan itu semakin kentara. Dia mulai lupa pada janji-janji kecil. Janji mengajak Elang ke kebun binatang di akhir pekan, janji menemaniku ke acara pameran seni, semua terlupakan dengan alasan, ada urusan mendadak. Uang dalam jumlah yang cukup besar juga mulai ditarik dari rekeningnya. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama, untuk investasi kecil-kecilan, sayang. Nanti juga aku jelaskan. Hatiku mulai resah.
Intuisi seorang wanita, seorang istri, berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi logikaku menolaknya. Ini Banyu, suamiku yang baik, santun, dan sangat mencintaiku. Tidak mungkin. Aku pasti hanya terlalu banyak berpikir. Aku terus meyakinkan diriku sendiri, menepis semua firasat buruk itu, berpegang erat pada citra keluarga sempurna yang selama ini kami jalani. Aku tidak tahu bahwa di luar sana, di luar dinding surga yang kubangun, masa lalu suamiku telah datang untuk menagih janji dan bersiap untuk menghancurkan segalanya hingga berkeping-keping. Sore itu, sambil memandang tawa suami dan anakku, aku masih berdoa dalam hati, berharap semua kegelisahanku hanyalah awan kelabu yang akan segera berlalu. Aku salah besar. Itu bukan awan kelabu. Itu adalah awal dari badai yang akan menenggelamkan duniaku. Kecurigaan itu seperti rayap. Ia menggerogoti pilar-pilar kepercayaan dalam hatiku secara diam-diam, perlahan, namun pasti. Awalnya hanya serbuk-serbuk keraguan, lama-kelamaan menjadi lubang besar yang menganga. Semuanya dimulai dari sebuah nama yang tak sengaja kudengar dari mulut Banyu saat ia menerima telepon di taman belakang. Maya, sabar ya, aku sedang usahakan. Aku tahu kamu butuh, anakmu juga butuh. Iya, nanti aku transfer lagi. Sudah dulu ya, Arina bisa dengar? Jantungku seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Maya. Nama itu terdengar familiar, seperti pernah kudengar Banyu menyebutkannya sekali atau dua kali di awal hubungan kami. Nama dari masa lalunya. Mantan kekasihnya. Wanita yang meninggalkannya karena memilih pria lain yang jauh lebih kaya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Nama, Maya, terus berputar di kepalaku. Siapa dia sekarang? Kenapa Banyu menghubunginya lagi? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Dan yang paling penting, kenapa dia mentransfer uang untuk wanita itu dan anaknya? Aku mencoba menepisnya. Mungkin aku salah dengar. Mungkin itu Maya yang lain. Tapi intuisi di relung hatiku yang paling dalam menjeritkan hal yang sebaliknya. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap normal. Aku menyiapkan sarapan, mengantar Elang ke sekolah bermainnya, dan menyambut Banyu pulang kerja seperti biasa. Tapi aku mengamatinya. Setiap gerak-geriknya, setiap ekspresinya, setiap jeda dalam kalimatnya. Aku menjadi detektif di rumahku sendiri, mencari kebenaran yang sekaligus kutakuti untuk kutemukan. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Banyu sedang mandi, dan ponselnya yang biasa ia bawa bahkan ke kamar mandi, tertinggal di meja nakas. Bergetar. Sebuah pesan masuk. Tanganku gemetar saat meraih benda itu. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Selama ini aku tidak pernah menyentuh privasinya, tapi malam ini, aku tidak tahan lagi. Kubuka pesan itu. Dari kontak yang disimpan dengan nama M Proyek Solo. Mas Banyu, terima kasih banyak transferannya. Susu dan popok buat Daffa jadi aman untuk sebulan ke depan. Mas benar-benar malaikat penolongku. Maaf kalau aku merepotkan terus. Daffa, anak, susu, popok, proyek Solo? Aku tahu tidak ada proyek perusahaan di Solo saat ini. Kebohongan itu begitu kentara, begitu kikuk. Tanganku bergerak cepat, membuka galeri foto di ponselnya. Jantungku serasa diremas hingga hancur. Di sana, di folder tersembunyi, ada beberapa foto seorang wanita yang tersenyum manis, menggendong bayi laki-laki yang mungil. Wanita itu adalah Maya, aku yakin sekali. Dan di salah satu foto, Banyu ada di sana, tersenyum sambil merangkul Maya dan menatap bayi itu dengan tatapan penuh kasih. Tatapan yang sama seperti saat ia pertama kali menatap Elang. Duniaku runtuh. Udara di paru-paruku seakan tersedot habis. Surga yang kubangun ternyata memiliki pintu belakang rahasia tempat suamiku menyelinap keluar untuk membangun surga lain bersama wanita lain. Rasa sakit itu begitu tajam, begitu menusuk, hingga aku harus berpegangan pada tepi tempat tidur agar tidak jatuh. Aku meletakkan kembali ponsel itu tepat saat Banyu keluar dari kamar mandi, segar dan wangi, sama sekali tidak menyadari bahwa dunianya juga akan segera berubah. Loh, kok belum tidur, sayang? Tanyanya sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aku menatapnya. Pria yang sama yang beberapa jam lalu kuanggap sebagai belahan jiwa. Kini wajahnya tampak seperti topeng.
Setiap kata yang pernah ia ucapkan, setiap janji yang ia bisikkan, kini terdengar seperti kebohongan. Banyu, suaraku serak, bergetar menahan tangis dan amarah. Siapa Maya? Gerakan tangannya berhenti. Wajahnya menegang. Kepanikan yang sekilas melintas di matanya sudah cukup menjadi jawaban untukku. Tapi dia mencoba mengelak. Maya? Maya siapa? Kamu kenapa, sih? Elaknya, mencoba tertawa, tapi terdengar sumbang. Jangan berbohong lagi, Banyu, suaraku meninggi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku lihat ponselmu. Foto-foto itu. Transfer uang untuk susu dan popok. Siapa Maya dan siapa Daffa? Wajah Banyu pucat pasi. Dia terpojok. Dia tahu dia tidak bisa mengelak lagi. Dia duduk di tepi tempat tidur, menunduk, menghindari tatapanku. Arina, aku bisa jelaskan, katanya lirih. Jelaskan. Jelaskan kebohongan mana lagi yang akan kau katakan padaku. Isakku pecah. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah ruah. Malam itu, di kamar kami yang mewah, di atas sprei sutra yang dingin, Banyu menceritakan segalanya. Dia bilang dia tidak sengaja bertemu Maya di sebuah rumah sakit beberapa bulan lalu. Keadaannya sangat mengenaskan. Dia baru saja bercerai dari suami kayanya. Ternyata, pria yang dulu ia pilih karena harta itu adalah monster. Pria itu sering melakukan KDRT, dan setelah Maya melahirkan Daffa, pria itu menceraikannya begitu saja tanpa memberikan nafkah sepeser pun. Dia sebatang kara, Arina. Orang tuanya sudah lama meninggal. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Dia ke rumah sakit karena Daffa sakit, tapi dia tidak punya uang untuk membayar biayanya. Aku tidak tega melihatnya, jelas Banyu dengan suara bergetar. Tidak tega? Aku tertawa sinis di sela isak tangisku. Lalu kau memutuskan untuk menjadi pahlawannya? Menjadi penyelamatnya? Dengan uang siapa, Banyu? Dengan uangku. Bukan begitu, Arina. Aku hanya kasihan. Murni karena kasihan. Aku masih punya hati nurani. Bagaimana bisa aku melihat wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupku menderita seperti itu bersama bayinya yang tidak berdosa? Bagian dari hidupmu? Dia wanita yang meninggalkanmu karena kamu miskin. Di mana hatimu saat aku dan anakmu menunggumu di rumah, sementara kau sibuk mengurus anak dari wanita lain? Amarahku meledak. Aku tidak selingkuh, Arina. Sumpah, aku hanya membantunya. Aku menyewakannya apartemen kecil agar dia dan anaknya tidak tinggal di jalanan. Aku memberinya uang untuk makan dan kebutuhan bayinya. Itu saja. Tidak lebih, tegasnya, menatapku dengan mata memohon. Perasaanku padamu dan Elang tidak berubah sedikit pun. Aku ingin mempercayainya. Sebagian dari diriku yang masih mencintainya dengan putus asa ingin menerima penjelasannya. Mungkin dia memang hanya kasihan. Mungkin dia memang terjebak dalam situasi yang sulit. Tapi foto-foto itu, tatapan matanya di foto itu bukan tatapan kasihan. Itu adalah tatapan seorang pria yang menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang. Aku ingin kau berhenti, kataku dengan suara dingin setelah tangisku reda, menyisakan kehampaan. Berhenti menghubunginya. Berhenti memberinya uang. Putuskan semua hubungan dengannya. Sekarang juga. Banyu tampak ragu. Wajahnya menunjukkan konflik batin yang hebat. Tapi, Arina, bagaimana dengan nasibnya? Dia dan bayinya akan terlantar. Keraguan itu adalah belati kedua yang menusuk jantungku malam itu. Dia lebih mengkhawatirkan nasib wanita itu daripada perasaanku yang hancur berkeping-keping. Itu bukan urusanmu lagi, bentakku. Urusanmu adalah aku dan Elang. Keluarga ini. Kau harus memilih, Banyu. Jika kau masih ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tinggalkan dia. Dengan berat hati, dia akhirnya mengangguk. Dia berjanji akan menyelesaikannya. Dia memelukku, meminta maaf berulang kali, mengatakan bahwa dia bodoh dan hilaf, tapi cintanya hanya untukku. Aku membiarkannya memelukku, tapi tubuhku kaku. Pelukannya tidak lagi terasa hangat. Kepercayaan yang menjadi pondasi pernikahan kami telah retak parah. Aku memberinya kesempatan. Demi Elang. Aku tidak ingin putraku tumbuh dalam keluarga yang hancur. Aku ingin percaya bahwa suamiku bisa berubah,
bahwa ini hanyalah sebuah kesalahan, sebuah ujian dalam pernikahan kami. Namun, dalam beberapa minggu berikutnya, aku sadar bahwa Banyu tidak benar-benar melepaskan Maya. Dia memang menjadi lebih berhati-hati. Tidak ada lagi pesan atau telepon yang mencurigakan. Tapi dia menjadi semakin jauh. Seringkali aku menemukannya termenung menatap jendela, seolah pikirannya ada di tempat lain. Waktu yang ia habiskan bersama Elang pun terasa seperti sebuah formalitas, bukan lagi dari hati. Sikapnya padaku juga berubah. Dia menjadi lebih pendiam, terkadang mudah tersinggung. Kehangatan di antara kami memudar, digantikan oleh kecanggungan yang menyakitkan. Rumah kami yang dulu penuh tawa, kini seringkali diselimuti keheningan yang menyesakkan. Aku tahu dia masih berbohong. Dia masih berhubungan dengan wanita itu. Benih dusta yang ia tanam di malam pengakuannya itu tidak mati. Sebaliknya, benih itu telah tumbuh, akarnya menjalar kemana-mana, meracuni setiap sudut surga yang dulu kubangun dengan bangga. Aku masih mencoba bersabar, berharap dan berdoa agar badai ini berlalu. Tapi aku tidak sadar bahwa suamiku bukan hanya sedang membantu wanita itu. Dia sedang jatuh cinta lagi padanya, dan perlahan-lahan, dia mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar perselingkuhan. Dia berencana untuk merampas kebahagiaanku dan membaginya dengan wanita lain di dalam rumahku sendiri. Kesabaranku ada batasnya. Setelah berminggu-minggu hidup dalam kepura-puraan yang menyiksa, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenarannya. Jika Banyu tidak bisa jujur, maka aku akan menemukan kejujuran itu dengan caraku. Aku menyewa seorang detektif swasta, seorang profesional yang direkomendasikan oleh kepala keamananku di perusahaan. Rasanya aneh dan menyakitkan, harus menyelidiki suamiku sendiri, pria yang tidur seranjang denganku setiap malam. Tapi aku butuh kepastian. Aku lebih baik menghadapi kenyataan pahit daripada hidup dalam kebohongan yang manis. Hanya butuh waktu 1 minggu bagi detektif itu untuk memberiku laporan lengkap. Laporan itu disajikan dalam sebuah amplop coklat tebal yang terasa seperti seberat batu di tanganku. Aku membukanya di ruang kerjaku di rumah, saat Elang sedang tidur siang dan Banyu masih di kantor. Tanganku gemetar saat mengeluarkan lembar demi lembar foto dan laporan tertulis. Setiap gambar adalah tusukan baru di hatiku. Foto Banyu sedang mendorong troli belanja di supermarket, isinya penuh dengan perlengkapan bayi, bersama Maya yang berjalan di sampingnya sambil tertawa. Foto Banyu sedang menggendong Daffa di sebuah taman, menciumi pipi gembil bayi itu dengan penuh sayang. Foto mereka makan malam di sebuah restoran sederhana, tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Dan yang paling menghancurkan, foto Banyu dan Maya masuk ke sebuah apartemen yang sama yang kulihat tagihan sewanya di laporan kartu kredit Banyu, dan tidak keluar hingga keesokan paginya. Laporan tertulisnya lebih detail. Banyu mengunjungi apartemen itu setidaknya 3-4 kali seminggu. Dia membiayai seluruh hidup Maya dan putranya. Bukan hanya kebutuhan pokok, tapi juga pakaian, mainan, bahkan membawa mereka ke dokter anak premium. Semua dengan uangku. Uang dari perusahaan yang kubangun, dari warisan keluargaku. Dia telah menciptakan sebuah kehidupan paralel, sebuah keluarga kedua yang dirahasiakan dariku. Amarah, rasa jijik, dan kesedihan yang meluap-luap membuatku mual. Pria yang kuangkat dari kemiskinan, yang kuberikan segalanya, posisi, kekayaan, kehormatan, dan cintaku, telah mengkhianatiku dengan cara yang paling keji. Dia tidak hanya berselingkuh, dia telah membangun sebuah rumah tangga lain di belakangku. Malam itu, aku menunggunya pulang dengan hati yang dingin membeku. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah kekecewaan yang mengeras menjadi baja. Aku meletakkan amplop coklat itu di atas meja makan, di samping piringnya yang kosong. Banyu pulang lewat tengah malam. Wajahnya tampak lelah, tapi ada seulas senyum tipis di bibirnya, senyum sisa kebahagiaan dari tempat lain. Senyum itu langsung lenyap saat melihat ekspresiku dan amplop di atas meja. "Apa ini?" tanyanya, suaranya terdengar waspada. "Buka saja," jawabku dingin. "Anggap saja ini laporan kinerjamu selama beberapa bulan terakhir. Kinerja sebagai suami dan ayah." Wajahnya pucat pasi saat melihat isi amplop itu. Dia menjatuhkan foto-foto itu ke atas meja, seolah benda itu panas membakar tangannya.
Dia menatapku dengan tatapan ngeri, seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Aku? Cukup, Banyu, potongku, suaraku datar tanpa emosi. Aku tidak butuh penjelasanmu lagi. Foto-foto ini sudah menjelaskan semuanya. Pertanyaanku sekarang cuma satu, apa maumu? Dia terdiam lama, menatap kosong ke arah foto-foto yang berserakan. Aku mengira dia akan memohon, meminta maaf, bersujud di kakiku. Tapi aku salah. Kekuasaan dan kenyamanan yang telah kuberikan padanya rupanya telah menumbuhkan arogansi yang tidak pernah kusangka ada dalam dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia mengangkat wajahnya untuk menatapku, tidak ada lagi penyesalan di matanya. Yang ada adalah sebuah tekad yang mengerikan. Aku mencintainya, Arina, katanya dengan suara pelan namun tegas. Pengakuan itu, meski sudah kuduga, tetap terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku juga mencintaimu dan Elang, lanjutnya cepat, seolah itu bisa memperbaiki keadaan. Aku tidak bisa memilih. Kalian berdua penting bagiku. Aku tertawa, tawa kering tanpa humor. Penting? Jadi aku dan anakku sekarang disamakan dengan selingkuhanmu dan anaknya. Jangan sebut dia selingkuhan, suaranya meninggi. Dia wanita yang malang. Dia butuh perlindungan. Dan aku tidak bisa meninggalkannya. Daffa juga sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Rasa mual kembali menyerangku. Dia berani mengatakan itu? Menganggap anak dari wanita lain seperti anaknya sendiri, sementara dia semakin mengabaikan darah dagingnya sendiri yang tidur di kamar sebelah? Lalu apa maumu, Banyu? Kau mau menceraikanku dan menikahinya? Tantangku, hatiku sudah siap dengan jawaban terburuk. Tapi jawabannya ternyata jauh lebih buruk dari yang bisa kubayangkan. Tidak, katanya cepat. Aku tidak mau menceraikanmu. Aku ingin kita tetap bersama. Tapi aku juga ingin menikahi Maya secara sah. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa maksudmu? Aku ingin berpoligami, ucapnya. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan begitu lancar, seolah itu adalah solusi paling masuk akal di dunia. Aku terdiam, mencoba mencerna kegilaan ini. Dia ingin berpoligami? Dengan wanita yang jelas-jelas berselingkuh dengannya? Kau sudah gila? Bisikku, suaraku bergetar karena amarah yang luar biasa. Dengarkan aku dulu, Arina, katanya, nadanya menjadi lebih bersemangat, seolah sedang mempresentasikan sebuah proposal bisnis. Ini solusi terbaik untuk semua. Maya dan Daffa butuh tempat tinggal dan seorang pelindung. Kasihan mereka, tidak ada yang mengurus. Aku ingin membawa mereka tinggal di sini. Mataku membelalak. Di sini? Di rumahku? Iya, rumah ini kan besar sekali, lebih dari cukup untuk kita semua. Pikirkan sisi positifnya, Arina. Suasana rumah jadi lebih ramai. Dan Elang jadi punya teman bermain, dia tidak akan kesepian lagi. Aku bisa adil pada kalian berdua? Aku janji. Aku menatapnya lekat-lekat. Pria di hadapanku ini bukan lagi Banyu yang kukenal. Ini adalah monster egois yang hanya memikirkan keinginannya sendiri. Dia merencanakan semua ini, merangkai kata-kata manis tentang kasihan dan ramai untuk menutupi nafsu dan pengkhianatannya. Dia ingin membawa masuk penyakit ke dalam rumah sehat yang kubangun. Dia ingin aku, sang pemilik rumah, berbagi atap dan suami dengan wanita yang telah mencuri kebahagiaanku. Dia ingin anakku melihat ayahnya membagi kasih sayang dengan anak dari wanita lain, tepat di depan matanya setiap hari. Enak sekali dia bicara. Dia mengatur segalanya seolah ini adalah rumahnya, seolah aku adalah bawahannya yang harus menuruti semua rencananya yang gila. Tanpa memikirkan perasaanku, tanpa memikirkan luka di hati anakku kelak. Awalnya aku menolak dengan halus, mencoba memberinya pengertian. Banyu, pikirkan lagi. Ini tidak akan berhasil. Ini akan menyakiti aku, dan yang terpenting, ini akan menyakiti Elang. Elang akan baik-baik saja. Anak-anak mudah beradaptasi. Kamu saja yang terlalu egois, Arina. Tidak mau berbagi, tuduhnya, membalikkan keadaan seolah aku yang bersalah. Saat itu juga, sisa cinta terakhirku untuknya menguap habis, digantikan oleh kebencian yang dingin dan membara.
Dia menyebutku egois? Aku, yang telah memberinya seluruh duniaku? Aku berdiri. Dengar baik-baik, Banyu. Tidak akan pernah ada wanita lain yang tinggal di bawah atap rumahku selama aku masih hidup. Dan tidak akan pernah ada kata poligami dalam kamus pernikahanku. Kalau begitu aku akan tetap menikahinya, dengan atau tanpa izinmu. Ancamnya, arogansinya kini terpampang jelas. Dia merasa di atas angin, merasa aku tidak akan berani berbuat apa-apa karena aku terlalu mencintainya dan tidak ingin Elang kehilangan ayah. Silakan, jawabku dengan tenang, sebuah ketenangan yang menakutkan. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Dia tidak mengerti. Dia malah semakin dekat dengan Maya, semakin mengabaikanku dan Elang. Dia memberikan semua yang dibutuhkan wanita itu, sementara di rumah, dia hanya meninggalkan kekosongan dan luka. Dia pikir aku hanya menggertak. Dia pikir aku akan menangis, memohon, dan akhirnya menerima nasibku. Dia tidak tahu, proposal iblisnya malam itu telah membangunkan sisi lain dari diriku yang selama ini tertidur. Sisi Arina Wijaya, sang pewaris Wijaya Corp, yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya dan kebahagiaan putranya. Dia nekat. Beberapa hari kemudian, detektifku memberitahuku bahwa Banyu sedang mempersiapkan pernikahan siri dengan Maya. Saat itu juga, aku tahu permainan sudah berakhir. Dan aku yang akan menjadi pemenangnya. Aku akan mengambil kembali semua yang kumiliki. Rumah ini, uang ini, perusahaan ini. Aku akan membiarkannya menikahi wanita pilihannya. Dan saat dia berada di puncak kebahagiaan semuanya, aku akan menarik karpet dari bawah kakinya dan membuatnya jatuh terjerembab kembali ke kemiskinan tempatku pertama kali menemukannya. Hari itu tiba. Hari di mana Banyu secara resmi mengkhianati janji sucinya di hadapanku dan Tuhan. Detektifku mengirimkan sebuah pesan singkat. Mereka baru saja melangsungkan akad nikah siri di sebuah rumah di pinggir kota. Sekarang sedang menuju sebuah villa di puncak untuk bulan madu. Membaca pesan itu, hatiku anehnya terasa tenang. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Yang ada hanyalah kelegaan. Kelegaan karena penantianku telah usai, dan keraguanku telah sirna. Dia sudah membuat keputusannya, dan sekarang giliranku untuk membuat keputusanku sendiri. Aku menatap Elang yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Wajahnya begitu damai, begitu polos. Dia tidak tahu bahwa ayahnya baru saja menghancurkan keluarga kecil mereka. Aku mengelus pipinya lembut dan berjanji dalam hati, Ibu akan melindungimu. Ibu akan memastikan tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Ibu akan menjadi ayah dan ibu untukmu. Setelah itu, aku berjalan ke ruang kerjaku dengan langkah mantap. Aku bukan lagi Arina, istri yang tersakiti. Aku adalah Arina Wijaya, pemimpin Wijaya Corp. Dan aku akan melakukan apa yang harus dilakukan seorang pemimpin, memotong sel kanker sebelum menyebar dan menghancurkan seluruh organ. Tindakanku yang pertama adalah menelepon manajer bank private bankingku. Selamat siang, Pak Tony. Saya Arina Wijaya, sapaku dengan suara yang tegas dan jelas. Saya minta semua kartu kredit dan kartu debit atas nama Banyu Pratama yang terhubung dengan rekening saya untuk diblokir. Efektif saat ini juga. Terdengar jeda sejenak di seberang telepon. Baik, Bu Arina. Segera kami proses. Ada lagi yang bisa saya bantu? Ya. Saya ingin semua akses perbankan online dan mobile Banyu ke rekening gabungan kami ditutup. Dan tolong siapkan dokumen untuk memindahkan seluruh saldo di rekening gabungan tersebut ke rekening pribadi saya yang baru. Saya akan mengirimkan pengacara saya besok pagi. Siap, Bu. Semua akan kami laksanakan sesuai instruksi Ibu. Panggilan pertama selesai. Pilar pertama dari Istana Pasir Banyu telah kucabut. Tindakanku yang kedua adalah menelepon Direktur HRD dan Direktur Operasional Wijaya Corp, dua orang kepercayaanku. Pak Budi, Pak Heru, selamat siang, kataku tanpa basa-basi. Saya punya instruksi mendesak. Efektif per detik ini, Banyu Pratama resmi diberhentikan dari posisinya di Wijaya Corp atas tindakan pelanggaran etika berat. Tolong segera nonaktifkan pas akses gedungnya, kunci akun email dan seluruh aksesnya ke sistem perusahaan. Minta tim IT untuk mengamankan semua data di komputernya.
Kedua direktur itu terkejut, namun mereka adalah profesional. Mereka tidak banyak bertanya. Baik, Bu Arina. Akan kami laksanakan segera. Satu lagi, tambahku. Fasilitas mobil perusahaan yang ia gunakan, tolong ditarik kembali. Kirim orang untuk mengambilnya besok. Dan pastikan seluruh staf keamanan di lobi dan gerbang utama memiliki fotonya dan diberi instruksi untuk tidak mengizinkannya masuk ke area perusahaan dengan alasan apapun. Pilar kedua runtuh. Pekerjaan, status, dan kebanggaannya lenyap dalam satu panggilan telepon. Tindakanku yang ketiga adalah yang paling personal. Aku menelepon agen properti yang biasa membantuku. Mbak Rika, saya punya satu unit apartemen di Menara Cendana yang disewa atas nama saya. Saya mau kontrak sewanya dihentikan. Tolong urus surat pengosongan untuk penghuninya sesegera mungkin. Beri mereka waktu 3 hari untuk berkemas. Setelah itu, saya mau unit itu dijual. Cepat. Baik, Bu Arina. Segera saya proses, jawab Rika tanpa ragu. Pilar ketiga, tempat perlindungan untuk istri barunya, kini tinggal menunggu waktu untuk digusur. Setelah semua panggilan itu selesai, aku duduk di kursi kerjaku, menatap keluar jendela. Kota Jakarta tampak sibuk seperti biasa, tidak peduli dengan drama yang baru saja terjadi dalam hidupku. Aku merasa kuat. Aku merasa memegang kendali. Selama ini aku memberikan kendali itu pada Banyu, dan dia menyalahgunakannya. Sekarang, aku mengambilnya kembali. Aku membayangkan Banyu dan istri barunya sedang berada di puncak kebahagiaan mereka. Mungkin mereka sedang tertawa, merencanakan masa depan, merasa telah berhasil mengelabui istri kaya yang bodoh. Biarkan mereka menikmati euforia sesaat itu. Aku bahkan tidak akan mengganggu bulan madu mereka. Aku akan membiarkan mereka kembali ke Jakarta dengan kepala tegak, hanya untuk menemukan bahwa dunia yang mereka kenal telah lenyap. 2 hari kemudian, seperti yang kuduga, ponselku berdering. Nama Banyu tertera di layar. Aku membiarkannya berdering hingga mati. Dia menelepon lagi. Dan lagi. Total 12 panggilan tak terjawab. Kemudian masuk serentetan pesan. Sayang, kamu di mana? Kenapa kartu kreditku ditolak semua? Aku tidak bisa bayar tagihan villa. Arina, angkat teleponnya. Ini pasti ada kesalahan sistem di Ban. Apartemen Maya didatangi agen properti, katanya kita harus pindah dalam 3 hari. Apa-apaan ini? Kamu yang menyuruhnya? Aku tidak bisa masuk ke email kantor. Kamu kenapa, Arina? Jawab teleponku. Aku membaca semua pesan itu dengan senyum dingin. Kepanikannya adalah musik di telingaku. Puncaknya adalah sore itu. Sebuah mobil taksi berhenti di depan gerbang megah rumahku. Banyu dan Maya keluar dari taksi itu, tampak kelelahan dan marah. Banyu dengan pongah berjalan ke arah gerbang, menekan bel dengan kasar. Aku sudah menginstruksikan satpam untuk tidak membukakan pintu dan mengarahkan suaranya ke interkom yang terhubung langsung ke ruang kerjaku. Buka pintunya. Ini aku, teriaknya ke interkom. Aku menekan tombol untuk menjawab. Ada perlu apa? Tanyaku, suaraku terdengar asing, bahkan untuk telingaku sendiri. Dingin dan berjarak. Arina, jangan main gila. Buka pintunya sekarang juga. Apa maksud semua ini? Memblokir kartuku, memecatku, mengusir Maya dari apartemennya. Kamu mau apa? Aku tidak mau apa-apa, Banyu, jawabku tenang. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kartu itu milikku. Perusahaan itu milikku. Apartemen itu milikku. Dan rumah ini juga milikku. Terdengar keheningan yang panjang. Aku bisa membayangkan wajahnya yang pongah dan sombong kini berubah menjadi pias karena syok dan tidak percaya. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Maksudku sederhana. Saat kau memutuskan untuk menikahinya, kau sudah memutuskan untuk keluar dari hidupku. Dan itu berarti kau juga keluar dari semua fasilitas yang melekat pada diriku. Dulu kau datang padaku tanpa membawa apa-apa, hanya baju yang melekat di badan. Sekarang, silakan pergi dengan kondisi yang sama. Tapi, aku ini suamimu, teriaknya putus asa. Bukan lagi, jawabku. Pengacaraku akan mengirimkan surat gugatan cerai besok. Selamat atas pernikahan barumu, Banyu. Sekarang,
Silakan pergi. Jangan membuat keributan di depan rumah anakku. Arina, tolong jangan begini, aku minta maaf. Kini nadanya berubah menjadi memohon. Pria pongah yang beberapa hari lalu merasa bisa menaklukkan dunia, kini terdengar seperti pengemis. Aku tidak menjawab. Aku hanya mematikan interkom. Dari jendela di lantai 2, aku melihatnya. Dia meninju gerbang dengan frustrasi, berteriak memanggil namaku. Maya, istri barunya, hanya bisa berdiri termangu dengan wajah pucat, tampak syok dan ketakutan. Mungkin dia baru sadar, pria yang ia nikahi ternyata tidak memiliki apapun. Semua kekayaan yang ia nikmati selama ini hanyalah pinjaman dariku. Pinjaman yang kini telah jatuh tempo. Melihat mereka berdua, kebingungan dan putus asa di depan gerbang yang dulu menjadi simbol kekuasaannya, tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatiku. Dia telah menggali kuburnya sendiri. Dia telah memilih pengkhianatan. Dan sekarang, dia harus merasakan akibatnya. Aku sudah tidak peduli lagi dengan nasibnya. Silakan kembali ke asalmu, Banyu. Rasakan kembali kemiskinan yang pernah kau tinggalkan. Dan rawatlah istri dan anak barumu itu dengan tanganmu sendiri, bukan dengan uangku. Kenyataan menghantam Banyu dan Maya seperti badai. Berdiri di depan gerbang yang tertutup rapat, di bawah tatapan ingin tahu para tetangga dan pengendara yang lewat, mereka akhirnya menyadari bahwa permainan telah benar-benar berakhir. Arogansi Banyu luntur digantikan keputusasaan. Dia mencoba meneleponku lagi dan lagi, namun nomornya sudah kublokir. Dia mengirim pesan melalui aplikasi lain, memohon, mengancam, lalu memohon lagi. Aku membacanya sekilas sebelum menghapusnya. Semuanya sudah tidak ada artinya. Mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak punya uang tunai yang cukup bahkan untuk kembali menyewa taksi. Kartu debit Banyu kosong melompong. Maya, yang selama ini hidup nyaman di apartemen yang kubiayai, tidak memiliki simpanan sepeser pun. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka akhirnya menaiki bus kota, sebuah pemandangan yang ironis bagi seorang pria yang beberapa hari lalu masih mengendarai sedan Eropa terbaru. Aku tahu persis kemana mereka akan pergi. Banyu tidak punya siapa-siapa lagi di Jakarta. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah kampung halamannya. Sebuah desa kecil dan terpencil, tempat sebuah rumah peninggalan orang tuanya yang tua dan reot masih berdiri. Tempat yang selalu ia ceritakan dengan nada enggan, sebagai simbol kemiskinan yang berhasil ia tinggalkan. Kini, takdir memaksanya untuk kembali ke sana. Beberapa hari kemudian, pengacaraku memberiku laporan. Banyu telah menandatangani surat gugatan cerai tanpa perlawanan. Dia tidak punya daya untuk melawan. Dia tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Dia tahu posisinya sangat lemah. Dalam surat itu, dia melepaskan semua hak atas harta Gonogini dan hak asuh Elang jatuh sepenuhnya ke tanganku. Dia hanya memohon satu hal, izin untuk sesekali bertemu Elang. Sebuah permohonan yang tidak akan pernah kukabulkan dalam waktu dekat. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku harus melindungi Elang dari drama dan luka lebih lanjut. Mungkin suatu saat nanti, ketika Elang sudah cukup besar untuk mengerti dan Banyu sudah benar-benar berubah, tapi tidak sekarang. Kehidupanku perlahan kembali tertata. Aku kembali aktif memimpin perusahaan. Para karyawan dan dewan direksi menyambutku dengan tangan terbuka. Ada kelegaan di mata mereka melihatku kembali memegang kendali. Aku bekerja lebih giat dari sebelumnya, menuangkan seluruh energiku untuk memastikan masa depan Wijaya Corp dan, tentu saja, masa depan Elang. Rumah yang sempat terasa dingin dan hampa, kini kembali hangat oleh tawa Elang. Aku mendedikasikan seluruh waktuku di luar pekerjaan untuknya. Menemaninya bermain, membacakan cerita sebelum tidur, mengantarnya ke sekolah. Aku menjadi ibu sekaligus ayah untuknya. Aku memastikan dia tidak merasakan kekosongan sedikit pun. Ketika dia bertanya di mana ayahnya, aku hanya menjawab dengan sederhana, ayah sedang pergi jauh untuk bekerja, Nak. Tapi ibu selalu ada di sini untukmu. Aku tahu suatu hari aku harus menceritakan kebenaran, tapi aku akan menunggu hingga ia cukup kuat untuk menerimanya. Sementara itu, kabar tentang kehidupan baru Banyu sesekali sampai ke telingaku, bukan karena aku mencarinya, tapi melalui desas-desus yang dibawa oleh kerabat jauh atau mantan kenalan. Kabar itu melukiskan gambaran yang menyedihkan. Banyu dan Maya tinggal di rumah tua yang hampir rubuh.
Atapnya bocor, dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk. Tidak ada listrik yang memadai, dan mereka harus menimba air dari sumur. Untuk bertahan hidup, Banyu, mantan manajer yang dulu biasa menandatangani kontrak miliaran, kini harus bekerja sebagai buruh tani di sawah milik tetangga. Setiap hari ia berlumur lumpur di bawah terik matahari dengan upah yang hanya cukup untuk makan. Maya, wanita yang meninggalkan Banyu demi pria kaya dan kemudian kembali padanya karena mengira Banyu sudah kaya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dia tidak terbiasa dengan kehidupan yang keras. Dia harus memasak dengan kayu bakar, mencuci di sungai, dan hidup dalam serba kekurangan. Cinta mereka yang katanya begitu besar, kini diuji oleh kemiskinan yang nyata. Menurut kabar, mereka sering bertengkar. Maya menyalahkan Banyu karena telah membohonginya tentang status kekayaannya. Banyu, yang frustrasi dan tertekan, seringkali melampiaskannya dengan amarah. Surga kecil yang mereka coba bangun di atas pengkhianatan, ternyata pondasinya terbuat dari kartu yang rapuh. Suatu sore, sebuah nomor tak dikenal meneleponku. Awalnya aku ragu untuk mengangkat, tapi sebuah dorongan membuatku menerimanya. "Halo, Arina?" Suara di seberang terdengar parau dan ragu. Itu suara Banyu. Aku terdiam, tidak menjawab. "Arina, aku mohon, jangan tutup teleponnya," katanya cepat, nadanya putus asa. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku dibutakan oleh masa lalu dan kebodohanku." Dia mulai menangis. Isak tangis seorang pria yang telah kehilangan segalanya. "Hidup di sini sangat berat, Arina. Aku bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk bisa membeli beras." Maya terus-menerus mengeluh. "Daffa sering sakit-sakitan. Aku menyesal, Arina. Aku sangat menyesal telah menyia-nyiakanmu dan Elang." Aku mendengarkan semua keluh kesahnya dengan hati yang datar. Dulu, mendengar isak tangisnya mungkin akan meluluhkan hatiku. Tapi sekarang, tidak ada lagi rasa iba. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa ini adalah buah yang harus ia petik dari pohon yang ia tanam sendiri. "Aku merindukan Elang," lanjutnya di sela isak tangisnya. "Bagaimana kabarnya? Aku mohon, izinkan aku bertemu dengannya. Sebentar saja. Atau setidaknya, kirimkan aku fotonya." "Elang baik-baik saja," jawabku akhirnya, suaraku dingin dan terkendali. "Dia bahagia. Dia tidak kekurangan apapun." Aku tahu kamu ibu yang hebat," bisiknya. "Arina, tolong bantulah aku sedikit. Bukan untukku, tapi untuk Daffa. Dia tidak bersalah dalam hal ini. Kirimi aku sedikit uang untuk membawanya ke dokter." Permintaan itu adalah puncak dari segalanya. Bahkan dalam penyesalannya, dia masih berani memintaku untuk membiayai anak dari hasil perselingkuhannya. "Tidak, Banyu," jawabku tegas. "Pernikahan kita sudah berakhir. Begitu pula dengan semua tanggung jawabku terhadapmu. Daffa adalah tanggung jawabmu sekarang. Kau yang memilih untuk menjadi ayahnya, maka penuhilah tanggung jawab itu dengan usahamu sendiri." "Tapi aku tidak punya apa-apa," teriaknya frustrasi. "Kalau begitu, bekerjalah lebih keras," kataku. "Kau memilih untuk menikahinya, itu berarti kau siap untuk menafkahinya dalam kondisi apapun, bukan hanya saat kau punya uangku. Kau ingin memberinya belas kasihan? Silakan. Berikan belas kasihan itu dengan uang hasil keringatmu sendiri. Jangan pernah menghubungiku lagi untuk meminta apapun." Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung menutup telepon dan memblokir nomor itu. Itulah titik terakhir. Bagiku, Banyu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang terkubur dalam. Dia telah kembali ke titik nol, titik di mana aku pertama kali menemukannya. Bedanya, dulu dia memiliki integritas dan kebaikan hati. Sekarang, dia hanyalah seorang pria yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Biarlah dia merasakan kemiskinan sebagai akibat dari pengkhianatannya. Aku dan Elang akan terus berjalan maju, menuju fajar kami yang baru. Waktu adalah penyembuh terbaik, begitu kata orang. Bagiku, waktu yang dikombinasikan dengan kesibukan dan tujuan yang jelas adalah obat yang paling manjur. 6 bulan berlalu sejak perceraianku dengan Banyu diresmikan.
6 bulan sejak aku menutup pintu masa laluku rapat-rapat dan mulai membangun kembali benteng pertahanan di sekelilingku dan putraku. Kehidupanku kini memiliki ritme yang baru. Pagi hari dimulai dengan senyum dan pelukan elang. Aku akan membuatkannya sarapan, memastikan semua keperluannya untuk sekolah siap, dan mengantarnya sendiri. Momen-momen di mobil dalam perjalanan ke sekolah adalah waktu berharga kami. Kami bernyanyi bersama, bercerita tentang mimpi semalam, atau sekadar bercanda. Aku ingin Elang tahu bahwa meskipun figur ayah tidak ada di sisinya setiap hari, ia tidak pernah kekurangan cinta. Setelah mengantar Elang, peranku berubah. Aku menjadi CEO Arina Wijaya. Aku memimpin rapat dengan ketegasan, menganalisis data dengan ketelitian, dan mengambil keputusan-keputusan strategis yang membawa Wijaya Corp ke level yang lebih tinggi. Para kolega dan bawahan yang awalnya mungkin meragukan kemampuanku setelah lama vakum, kini menaruh hormat yang besar. Mereka melihat seorang pemimpin yang tangguh, cerdas, dan berdedikasi. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan ini lahir dari puing-puing hati yang hancur. Pengkhianatan Banyu telah mengajariku satu hal penting, jangan pernah bergantung pada siapapun untuk kebahagiaan dan keamananmu. Ciptakan itu sendiri. Sore hari, aku akan selalu berusaha pulang tepat waktu untuk menjemput Elang. Sisa hari itu adalah milik kami berdua. Kami akan pergi ke taman, berenang, atau sekadar bersantai di rumah sambil menonton film kartun. Aku belajar banyak hal baru. Cara merakit mainan robot yang rumit, nama-nama dinosaurus yang sulit diucapkan, dan cara membuat adonan kue yang sempurna. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu mungkin kuanggap sepele. Tentu saja, ada malam-malam di mana kesepian datang menyergap. Saat Elang sudah tertidur dan rumah menjadi sunyi, kenangan terkadang datang tanpa diundang. Kenangan tentang tawa Banyu yang dulu tulus, tentang janji-janji manisnya, tentang keluarga utuh yang pernah kumiliki. Ada sedikit rasa ngilu, sebuah bekas luka yang mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi aku tidak membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan itu. Aku akan mengalihkannya dengan membaca buku, menyusun rencana kerja untuk esok hari, atau sekadar menatap wajah tidur Elang dan mengingatkan diriku sendiri tentang alasan aku harus tetap kuat. Aku juga membuat beberapa perubahan besar. Aku menjual rumah megah tempat kami dulu tinggal. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Aku membeli sebuah penthouse yang lebih modern dan praktis, dengan sistem keamanan canggih. Aku ingin memulai lembaran yang benar-benar baru di tempat yang baru. Aku juga merombak lingkaran pertemananku. Aku menjauhkan diri dari orang-orang yang hanya ingin tahu tentang drama perceraianku dan mendekatkan diri pada sahabat-sahabat sejati yang memberiku dukungan tulus tanpa menghakimi. Suatu hari, pengacaraku menelepon. Bu Arina, ada kabar dari pihak Tuan Banyu. Bukan dari dia langsung, tapi dari kepala desa di kampungnya. Aku mengernyit. Ada apa? Menurut kepala desa, kehidupan Tuan Banyu dan istrinya di sana sangat sulit. Istrinya, Maya, kabarnya tidak tahan dengan kemiskinan dan telah meninggalkannya. Dia pergi ke kota lain untuk mencari pekerjaan dan menitipkan putranya, Daffa, pada Banyu. Sebuah ironi yang kejam. Wanita yang ia perjuangkan mati-matian, yang ia bela dengan mengorbankan keluarganya, ternyata meninggalkannya juga saat pundi-pundi uangnya kering. Cinta yang didasari oleh materi akan selalu luntur oleh kerasnya realita. Sekarang Tuan Banyu harus mengurus anak itu sendirian sambil tetap bekerja sebagai buruh tani, lanjut pengacaraku. Kepala desa itu menelepon, atas nama kemanusiaan, bertanya apakah ibu bersedia memberikan sedikit bantuan, mengingat Tuan Banyu adalah ayah biologis dari Tuan Muda Elang. Aku terdiam sejenak. Aku memikirkan Banyu, sendirian di desa, mengurus bayi yang bukan darah dagingnya, ditinggalkan oleh wanita yang ia cintai. Apakah aku merasa kasihan? Mungkin ada sedikit, tapi rasa kasihan itu tidak cukup untuk menggerakkanku untuk membantunya. Pak pengacara, tolong sampaikan kepada kepala desa itu dengan sopan, jawabku dengan suara mantap. Sampaikan terima kasih atas informasinya. Namun, semua urusan saya dengan Banyu Pratama sudah selesai secara hukum dan pribadi. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan dia harus bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensi dari pilihannya, termasuk dalam mengurus anak yang telah ia akui sebagai tanggung jawabnya. Saya tidak akan memberikan bantuan finansial dalam bentuk apapun. Baik,
Bu, akan saya sampaikan. Aku menutup telepon. Keputusanku sudah final. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang prinsip. Aku tidak akan membiarkan kebaikanku dimanfaatkan lagi. Aku tidak akan membiarkan orang lain berpikir bahwa mereka bisa mengkhianatiku dan kemudian datang merangkak meminta bantuan saat mereka kesulitan. Benteng yang kubangun di sekelilingku dan Elang bukan hanya terbuat dari materi, tapi juga dari ketegasan dan harga diri. Aku tidak akan melarang Elang mengenal ayahnya suatu saat nanti. Tapi Elang harus mengenal ayahnya sebagai sosok yang bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan sebagai korban yang perlu dikasihani. Dan tanggung jawab Banyu saat ini adalah pada kehidupannya sendiri dan pada anak yang telah ia putuskan untuk ia rawat. Malam itu, saat aku menyelimuti Elang, dia tiba-tiba bertanya, "Ibu, apa ibu bahagia?" Pertanyaan polos itu menusuk hatiku. Aku tersenyum, merapikan poninya. Tentu saja, sayang. Selama ada kamu di sini, ibu selalu bahagia. Dan itu adalah kebenaran. Kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada seorang suami atau pernikahan yang sempurna. Kebahagiaanku ada di sini, dalam genggamanku. Yaitu putraku, pekerjaanku, dan diriku sendiri yang telah berhasil bangkit dari keterpurukan. Aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun merenggutnya lagi. Tidak akan pernah. 1 tahun telah berlalu. Musim berganti, dan begitu pula dengan lanskap kehidupanku. Wijaya Corp di bawah kepemimpinanku berhasil melakukan ekspansi besar ke pasar digital, sebuah langkah yang membuat nilai perusahaan melonjak drastis. Namaku semakin disegani di dunia bisnis, bukan lagi sebagai putri pemilik, tapi sebagai visioner yang ulung. Kesuksesan profesional ini memberiku kepuasan, tapi itu tidak sebanding dengan kebahagiaan yang kurasakan setiap kali melihat perkembangan Elang. Elang tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, ceria, dan penuh empati. Dia adalah pusat dari alam semestaku. Kami telah membangun dunia kami sendiri, sebuah dunia kecil yang penuh dengan tawa, petualangan, dan cinta yang tak bersyarat. Aku memastikan dia mendapatkan semua yang terbaik, bukan hanya dari segi materi, tapi juga perhatian dan kasih sayang. Aku belajar untuk menjadi sosok ayah baginya, mengajarinya bermain sepak bola, merakit Lego hingga larut malam, dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang tak ada habisnya tentang dunia. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Banyu. Setelah penolakan terakhirku melalui pengacara, dia seolah lenyap di telan bumi. Bagiku, itu lebih baik. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Aku benar-benar telah memulai lembaran baru. Hingga suatu hari, saat aku sedang menghadiri sebuah acara amal di sebuah hotel bintang 5, seorang wanita dengan pakaian sederhana dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya menghampiriku. Dia tampak ragu-ragu, matanya penuh dengan campuran rasa malu dan putus asa. Aku butuh beberapa saat untuk mengenalinya. "Maya," bisikku, lebih pada diriku sendiri. Dia mengangguk lemah. Penampilannya jauh berbeda dari foto-foto yang pernah kulihat. Tidak ada lagi senyum ceria dan kulit terawat. Yang ada hanyalah seorang wanita yang tampak lelah oleh kerasnya kehidupan. "Ibu Arina, maaf mengganggu waktu ibu," katanya dengan suara bergetar. Saya hanya ingin bicara sebentar." Aku mengajaknya ke sudut lobi yang lebih sepi. Aku tidak tahu apa yang ia inginkan, tapi aku memutuskan untuk mendengarkan. "Saya ingin minta maaf," ucapnya sambil menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Saya tahu maaf saya tidak ada artinya. Saya telah menghancurkan rumah tangga ibu. Saya dibutakan oleh kesulitan dan kenangan masa lalu. Saya salah besar." Dia menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Banyu berjanji akan menjaganya, tentang bagaimana dia percaya bahwa Banyu adalah seorang manajer sukses yang kaya raya dari usahanya sendiri. Dia tidak pernah tahu bahwa semua kemewahan itu berasal dariku. Dia juga menceritakan bagaimana dia akhirnya tidak tahan hidup dalam kemiskinan di desa dan memutuskan untuk pergi, meninggalkan putranya bersama Banyu. "Saya bukan ibu yang baik," isaknya. "Tapi saya tidak punya pilihan. Saya harus bekerja. Sekarang saya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Hidup saya pas-pasan." "Lalu, apa tujuanmu menemuiku?" tanyaku dengan nada netral. "Saya dengar Banyu sakit keras," katanya lirih.
Salah satu tetangga di desa mengabari saya. Katanya dia sudah beberapa minggu tidak bisa bekerja karena sakit, tipes dan kelelahan. Tidak ada yang merawatnya dan Daffa. Saya khawatir, Bu. Tapi saya tidak punya uang untuk pulang atau mengirim bantuan. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Saya tahu ini sangat tidak pantas. Tapi demi Daffa, Bu. Dia masih bayi, dia tidak tahu apa-apa. Saya mohon, bantulah mereka. Saya janji, setelah Banyu sembuh, saya akan membayarnya kembali, saya akan mencicilnya seumur hidup saya jika perlu. Aku menatap wanita di hadapanku. Wanita yang pernah menjadi sumber rasa sakit terbesarku. Kini, dia berdiri di sini, memohon belas kasihanku untuk pria yang sama-sama telah menyakiti kami berdua. Tidak ada lagi kebencian di hatiku untuknya. Yang ada hanyalah kehampaan. Mereka adalah dua manusia yang tersesat dalam pilihan mereka yang salah. Aku mengeluarkan dompetku, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dan memberikannya padanya. Ini bukan untuk Banyu, kataku dengan jelas. Ini untukmu, agar kau bisa pulang dan merawat putramu. Seorang anak membutuhkan ibunya. Maya menatap uang itu lalu menatapku dengan tidak percaya. Dia menangis terseduh-seduh sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. Setelah ini, tambahku dengan tegas, jangan pernah menemuiku atau menghubungiku lagi. Anggap semua urusan di antara kita telah selesai hari ini. Dia mengangguk cepat, menyeka air matanya, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya, dan sejujurnya, aku tidak ingin tahu. Memberikan uang itu adalah tindakan kemanusiaan terakhirku, sebuah penutup bab yang telah lama ingin ku selesaikan. Itu bukan karena aku memaafkan mereka, tapi karena aku memaafkan diriku sendiri. Aku melepaskan sisa-sisa amarah terakhir yang mungkin masih tersimpan, agar hatiku benar-benar bersih dan ringan untuk melangkah ke depan. Malam itu, saat aku menatap lampu kota dari jendela penthouseku, dengan elang yang tertidur damai di pelukanku, aku merasa sebuah kedamaian yang utuh. Aku telah melewati badai tergelap dalam hidupku dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Aku mungkin telah gagal dalam membangun surga pernikahan impianku. Tapi aku telah berhasil membangun sebuah kerajaan untukku dan putraku. Sebuah kerajaan yang didirikan di atas pilar kekuatan, harga diri, dan cinta sejati antara seorang ibu dan anaknya. Masa lalu adalah pelajaran. Masa kini adalah anugerah. Dan masa depan adalah sebuah kanvas kosong yang siap kulukis dengan warna-warna cerah kebahagiaan. Aku tidak butuh pangeran untuk membuat dongengku menjadi nyata. Aku adalah ratunya, dan elang adalah harta karunku yang paling berharga. Fajar yang baru telah tiba, dan kami berdua siap menyambut sinarnya yang hangat. 5 tahun kemudian. Waktu adalah pemahat yang sabar. Ia bekerja tanpa suara, memahat garis-garis baru di wajah, menumpulkan ujung-ujung tajam dari kenangan yang menyakitkan, dan mengukir kearifan di dalam jiwa. 5 tahun telah berlalu sejak Banyu dan masa lalunya secara definitif tersingkir dari kehidupanku. 5 tahun yang telah mengubah seorang anak laki-laki berusia 5 tahun menjadi seorang praremaja yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, dan mengubah seorang wanita yang terluka menjadi seorang ratu yang tak terbantahkan di kerajaannya sendiri. Elang kini berusia 10 tahun. Dia adalah cerminan sempurna dari perpaduan kami, mewarisi ketenangan dan sorot mata teduh ayahnya, namun memiliki ketajaman berpikir, tekad baja, dan senyum hangat dariku. Dia adalah detak jantung duniaku, alasan di balik setiap keputusanku, sauh yang membuatku tetap membumi di tengah gemerlap kesuksesan Wijaya Corp yang semakin meroket. Kehidupan kami berjalan dalam harmoni yang indah. Pagi hari di penthouse kami diisi dengan aroma kopi dan roti panggang, diselingi perdebatan ringan tentang apakah alien itu nyata atau mengapa lubang hitam tidak menyedot seluruh alam semesta, pertanyaan-pertanyaan khas dari pikiran elang yang cemerlang. Aku akan mengantarnya ke sekolah internasional terbaik di Jakarta, dan setelah itu, aku akan menaklukkan dunia korporat. Sore hari adalah waktu kami. Kami akan mengerjakan PR matematika yang semakin rumit, berlatih piano, atau sekadar berbaring di sofa besar sambil membaca buku di dunia kami masing-masing, namun tetap bersama. Aku telah membangun sebuah benteng yang tak tertembus di sekeliling kami. Sebuah benteng yang terbuat dari cinta,
keamanan, dan stabilitas. Di dalam benteng ini, Elang tumbuh tanpa pernah merasa kekurangan. Namun, aku tahu, ada satu batu bata yang hilang dari fondasi benteng ini. Sebuah pertanyaan yang menggantung di udara, yang semakin lama semakin sulit untuk kuhindari. Pertanyaan itu datang di hari ulang tahunnya yang ke-10. Kami merayakannya dengan sebuah pesta besar yang dihadiri oleh semua teman sekolahnya. Ada pesulap, kastil balon raksasa, dan tumpukan kado yang menjulang tinggi. Elang tertawa, berlari ke sana kemari, wajahnya berseri-seri. Namun, saat acara potong kue, aku melihatnya. Sebuah momen singkat yang mungkin luput dari perhatian orang lain, tapi tidak dariku. Mata Elang tertuju pada sahabatnya, Arya, yang berdiri diapit oleh kedua orang tuanya. Ayah Arya meletakkan tangannya di bahu putranya dengan bangga, membisikkan sesuatu yang membuat mereka berdua tertawa. Pandangan Elang pada momen itu, sebuah campuran antara kekaguman dan kerinduan yang samar, terasa seperti jarum kecil yang menusuk hatiku. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Elang menghampiriku di balkon. Dia menyandarkan kepalanya di lenganku sambil menatap kerlip lampu kota di bawah kami. "Ibu," panggilnya pelan. "Ya, sayang?" Teman-teman di sekolah sering cerita tentang ayah mereka. Ada yang ayahnya pilot, ada yang dokter, ada juga yang seperti ibu, seorang CEO. Dia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Ayahku, apa dia masih bekerja di tempat yang sangat jauh itu?" Jantungku berdebar kencang. Inilah saatnya. Kebohongan putih yang selama ini kugunakan untuk melindunginya, bahwa ayahnya bekerja di tempat yang sangat jauh, kini terasa tipis seperti kertas. Dia sudah terlalu pintar untuk dibohongi, dan terlalu dewasa untuk tidak diberi kebenaran. Aku tahu, menunda lebih lama hanya akan menjadi bumerang. Rasa ingin tahunya bisa berubah menjadi resentimen jika dia merasa aku menyembunyikan sesuatu yang penting darinya. Aku mengajaknya duduk di sofa. Aku mematikan televisi, meletakkan ponselku, dan memberinya perhatianku 100%. Ini akan menjadi salah satu percakapan terpenting dalam hidup kami. "Elang," aku memulai dengan suara lembut namun mantap, "apa yang akan ibu ceritakan ini adalah sebuah kisah orang dewasa. Mungkin akan sedikit sulit untuk dimengerti, tapi ibu ingin jujur padamu. Kamu sudah cukup besar untuk tahu." Aku menarik napas dalam-dalam. "Ayahmu tidak sedang bekerja di tempat yang jauh. Sebenarnya, ibu dan ayah sudah berpisah. Sudah lama sekali, sejak kamu masih sangat kecil." Mata Elang melebar, menunjukkan keterkejutan sekaligus pemahaman. Dia tidak menyela, hanya mendengarkan dengan saksama, sebuah tanda kedewasaan yang membuatku bangga. Aku menceritakan kisah kami, tentu saja dengan versi yang telah kusaring. Aku tidak ingin menanamkan kebencian di hatinya. Aku hanya ingin dia mengerti. Aku menceritakan bagaimana aku dan ayahnya dulu saling mencintai, bagaimana mereka sangat bahagia saat dia lahir. Aku menceritakan bahwa ayahnya adalah orang yang baik pada awalnya. "Lalu, kenapa kalian berpisah?" tanyanya dengan suara lirih. Inilah bagian yang tersulit. Bagaimana menjelaskan pengkhianatan dan poligami pada anak berusia 10 tahun? Terkadang, Elang, orang dewasa berubah, jelasku hati-hati. Prioritas mereka berubah. Ayahmu, dia membuat beberapa pilihan yang sangat menyakiti ibu. Pilihan yang membuat kita tidak bisa lagi hidup bersama sebagai satu keluarga. Itu bukan salahmu, sama sekali bukan. Itu adalah keputusan antara ibu dan ayah. Dan ibu memutuskan, untuk kebaikanmu dan kebaikan ibu, kita harus memulai hidup yang baru, hanya kita berdua. Aku tidak menyebut nama Maya atau Daffa. Belum saatnya. Aku hanya fokus pada fakta bahwa perpisahan itu adalah konsekuensi dari pilihan ayahnya, dan keputusanku untuk pergi adalah demi melindungi kami. Apakah dia tidak ingin bertemu denganku? Pertanyaan itu keluar seperti bisikan, syarat dengan ketakutan akan penolakan. Air mataku hampir jatuh mendengarnya. Aku segera memeluknya erat. Tentu saja dia ingin, sayang. Tapi keadaannya sangat rumit. Setelah kami berpisah, kehidupan ayah menjadi sangat berbeda dari kehidupan kita. Sangat-sangat berbeda. Aku berhenti, menatap matanya dalam-dalam. "Elang, ibu tidak pernah melarangmu untuk mengenal ayahmu.
Ibu hanya menunggu saat yang tepat, saat kamu sudah cukup kuat untuk memahami semuanya. Ayahmu, Banyu, adalah bagian dari dirimu, dan kamu berhak tahu dari mana kamu berasal. Kami berbicara hingga larut malam. Aku menjawab setiap pertanyaannya dengan sabar dan jujur. Ada air mata, tentu saja. Air mata kebingungan dari Elang, dan air mata kelegaan sekaligus kesedihan dariku. Namun di akhir percakapan itu, aku merasa sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Tidak ada lagi rahasia di antara kami. Benteng kami kini memiliki fondasi yang utuh, yang dibangun di atas pilar kebenaran. Beberapa hari berlalu, Elang menjadi lebih pendiam dari biasanya. Aku memberinya ruang, membiarkannya memproses semua informasi baru itu. Aku melihatnya beberapa kali mencari nama, Banyu Pratama, di internet, namun tentu saja tidak ada hasil yang signifikan. Banyu adalah hantu digital, seseorang yang eksistensinya terhapus dari dunia gemerlap yang kini kami huni. Lalu, suatu akhir pekan, saat kami sedang sarapan, dia menatapku dengan sorot mata yang tegas, sorot mata yang sangat mirip denganku saat aku mengambil keputusan besar. "Ibu," katanya, "aku ingin bertemu dengannya." Perjalanan menuju kemarin. Permintaan Elang bukanlah sebuah rengekan, melainkan sebuah pernyataan. Sebuah keinginan tulus yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Aku melihatnya di matanya, ini bukan sekadar rasa ingin tahu, ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk melengkapi potongan puzzle dari identitas dirinya. Menolaknya akan menjadi sebuah tindakan egois dari sisiku, sebuah upaya untuk melindungi lukaku sendiri dengan mengorbankan kebutuhannya. "Baiklah," jawabku setelah jeda yang terasa panjang. "Ibu akan mengaturnya." Langkah pertamaku bukanlah menghubungi Banyu secara langsung. Aku tidak punya kontaknya, dan aku tidak ingin mengejutkannya. Aku harus tahu dulu bagaimana keadaannya sekarang. Apakah dia masih di desa yang sama? Apakah dia sehat? Apakah bertemu dengannya akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan bagi Elang? Aku memanggil kepala tim keamananku, Pak Indra, seorang pria parubaya yang sangat loyal dan efisien. Aku memberinya tugas yang sangat rahasia, mencari tahu kondisi terkini Banyu Pratama di desanya. "Lakukan secara diam-diam, Pak Indra," pesanku. "Jangan sampai ada yang tahu, terutama orangnya sendiri. Saya butuh laporan lengkap, kondisinya, pekerjaannya, dengan siapa dia tinggal, semuanya. Saya tidak ingin ada kejutan saat kami ke sana." Sambil menunggu laporan, aku mempersiapkan Elang. Aku menceritakan lebih banyak tentang kehidupan ayahnya dulu. Tentang bagaimana dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana, tentang kehidupannya di desa. Aku ingin mengatur ekspektasinya. Aku tidak ingin dia membayangkan akan bertemu dengan seorang ayah yang setara dengan ayah teman-temannya. Seminggu kemudian, Pak Indra datang ke ruang kerjaku dengan sebuah map tipis. "Laporan yang ibu minta," katanya. Aku membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya ada beberapa lembar laporan tertulis dan beberapa foto yang diambil dari jarak jauh dengan lensa tele. Foto-foto itu menceritakan sebuah kisah yang sunyi dan menyedihkan. Seorang pria kurus dengan kulit gelap terbakar matahari sedang mencangkul di sawah. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya yang seharusnya baru menginjak akhir 30-an. Rambutnya sudah mulai menipis dan memutih di beberapa bagian. Itulah Banyu. Dia tidak lagi memiliki sisa-sisa penampilan seorang manajer kota besar. Dia adalah seorang petani, seutuhnya. Foto lain menunjukkan sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu, tampak sudah diperbaiki di beberapa bagian tapi tetap terlihat tua. Di teras rumah itu, seorang wanita sedang menjemur pakaian. Itu Maya. Dia juga tampak lelah, tapi tidak lagi serapuh saat aku terakhir kali bertemu dengannya. Dan di sampingnya, ada dua orang anak laki-laki yang sedang bermain dengan tanah. Satu berusia sekitar 6 tahun, Dava. Dan yang satu lagi lebih kecil, mungkin berusia 3 atau 4 tahun. Laporan tertulisnya mengkonfirmasi semuanya. Setelah aku memberinya uang 5 tahun lalu, Maya memang kembali ke desa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara mereka, tapi dia akhirnya memutuskan untuk tinggal. Kehidupan mereka sangat sulit. Banyu bekerja sebagai buruh tani, dan Maya membantu dengan menjual gorengan di pasar desa. Mereka memiliki satu anak lagi.
Mereka adalah keluarga miskin yang berjuang dari hari ke hari untuk bertahan hidup. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Banyu sering sakit-sakitan akibat kerja terlalu keras, namun dia terus memaksakan diri demi keluarganya. Membaca laporan itu, aku tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Yang kurasakan justru adalah sebuah kehampaan yang aneh. Inilah akhir dari kisah cinta dan ambisinya. Sebuah kehidupan yang keras, jauh dari semua yang pernah ia impikan. Dia telah mendapatkan wanita yang katanya sangat ia cintai, tapi ia harus membayar dengan semua yang pernah kumiliki dan berikan padanya. Apakah kita jadi pergi, Bu? Suara elang dari ambang pintu membuyarkan lamunanku. Aku menatap putraku, lalu kembali menatap foto-foto itu. Ya, kami harus pergi. Elang perlu melihat ini. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Untuk melihat realita kehidupan ayahnya, dan untuk bersyukur atas kehidupan yang ia miliki sekarang. Perjalanan itu kami lakukan pada akhir pekan berikutnya. Kami tidak menggunakan mobil mewahku yang biasa. Aku menyewa sebuah mobil SUV yang lebih sederhana dengan sopir, agar tidak terlalu menarik perhatian. Perjalanan dari Jakarta ke desa kecil di pedalaman Jawa Tengah itu seperti perjalanan melintasi waktu. Semakin jauh kami meninggalkan gemerlapnya ibu kota, semakin sederhana pemandangan di sekitar kami. Gedung-gedung pencakar langit digantikan oleh hamparan sawah hijau, jalan tol yang mulus berubah menjadi jalanan aspal yang bergelombang dan sempit. Elang terpaku di jendela sepanjang perjalanan. Ini adalah dunia yang benar-benar baru baginya. Dia melihat anak-anak mandi di sungai, petani membajak sawah dengan kerbau, dan rumah-rumah dengan halaman yang dipenuhi ayam. Tempat ini sangat berbeda ya, Bu, komentarnya. Ya, sayang, inilah tempat ayahmu dibesarkan, jawabku. Setelah berjam-jam perjalanan, kami akhirnya tiba di sebuah jalan tanah yang hanya muat untuk satu mobil. Sopir memarkirkan mobil di bawah pohon rindang, mengatakan bahwa rumah yang kami tuju harus dijangkau dengan berjalan kaki. Udara terasa lembab dan beraroma tanah basah. Suara serangga dan kokok ayam terdengar dari kejauhan. Aku menggandeng tangan elang, yang kini terasa sedikit dingin. Aku tahu dia gugup. Begitu pula aku. Kami berjalan menyusuri jalan setapak, dan di sana, di ujung jalan, berdirilah rumah itu. Persis seperti di foto. Sebuah rumah kayu tua yang berdiri diam seolah menanggung beban waktu. Di terasnya, seorang pria sedang duduk di bangku reyot, membelakangi kami, menatap kosong ke arah sawah di depannya. Itu dia, bisikku pada elang. Jantungku berdebar kencang. Setelah 6 tahun. 6 tahun penuh perubahan, pertumbuhan, dan penyembuhan. Kini aku berdiri hanya beberapa meter dari pria yang pernah menjadi pusat duniaku dan juga sumber kehancuranku. Konfrontasi dengan kemarin. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum memanggil namanya. Banyu. Suaraku tidak lantang, namun di tengah kesunyian pedesaan, suaraku terdengar jelas. Pria itu tersentak kaget. Perlahan, dia menoleh. Saat matanya bertemu dengan mataku, waktu seakan berhenti. Wajahnya adalah kanvas dari penderitaan dan penyesalan. Garis-garis di sekitar mata dan mulutnya menceritakan kisah tentang kerja keras di bawah matahari dan beban pikiran yang tak pernah usai. Dia menatapku seolah melihat hantu. Matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka, tak mampu berkata-kata. Dia tampak jauh lebih tua, jauh lebih rapuh daripada pria pongah yang pernah meminta poligami dariku. Pandangannya kemudian beralih ke sosok kecil yang berdiri di sampingku, yang menggenggam tanganku erat-erat. Dia menatap elang, dan seluruh ekspresi di wajahnya berubah. Syok, tidak percaya, kerinduan, rasa sakit, dan penyesalan yang mendalam berbaur menjadi satu. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Elang? Bisiknya. Suaranya serak dan bergetar, seolah nama itu adalah doa yang telah lama tak terucap. Elang, yang sejak tadi bersembunyi di belakangku, perlahan melangkah maju sedikit. Dia menatap pria di hadapannya dengan tatapan penasaran yang khas anak-anak, tanpa penghakiman, hanya ingin tahu. Banyu mencoba berdiri, namun kakinya tampak gemetar. Dia berpegangan pada tiang teras, matanya tak pernah lepas dari wajah elang. Kamu sudah besar sekali, nak. Lirihnya, air matanya mulai menetes membasahi pipinya yang kotor oleh debu. Pemandangan itu begitu menyayat hati hingga membuat dadaku sesak.
Ini adalah pertemuan pertama seorang ayah dengan putranya setelah bertahun-tahun terpisah. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tawa bahagia. Hanya ada jarak, kecanggungan, dan lautan penyesalan. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara. "Mas, siapa yang dah?" Kalimat itu terputus saat Maya muncul di ambang pintu. Dia membeku di tempat, matanya membelalak ngeri saat melihatku. Dia langsung menarik Daffa, yang mengikutinya dari belakang, untuk bersembunyi di balik sarungnya. Suasana menjadi semakin canggung. Keheningan di antara kami dipecahkan oleh suara Elang. "Halo, Om," sapanya dengan sopan, seperti yang selalu kuajarkan. Lalu dia menoleh padaku. "Ibu, boleh aku panggil dia ayah?" Pertanyaan itu menghancurkan sisa pertahanan Banyu. Dia terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya yang kasar dan kapalan. Pemandangan seorang pria dewasa yang hancur di depan putranya sendiri adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Aku mengangguk pada Elang. "Tentu, sayang." Elang melangkah lebih dekat. "Halo, ayah," ulangnya, suaranya sedikit ragu. Banyu menurunkan tangannya, menatap putranya dengan mata yang basah. "Halo, nak," jawabnya dengan suara tersendat. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, seolah ingin menyentuh Elang tapi takut. Elang tidak mundur. Dia justru mengulurkan tangannya sendiri dan menyentuh punggung tangan ayahnya. Sebuah gestur kecil yang penuh dengan kepolosan dan penerimaan. Saat itulah aku memutuskan untuk memberi mereka ruang. "Elang, kenapa kamu tidak lihat-lihat sebentar? Tapi jangan jejak, ya." Lalu aku menatap Banyu. "Bisa kita bicara sebentar?" Banyu mengangguk lemah. Elang, dengan rasa ingin tahu, mulai berjalan pelan di sekitar halaman kecil itu. Daffa, didorong oleh ibunya, dengan malu-malu mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Dua saudara tiri itu saling melirik, dua dunia yang berbeda bertemu di sepetak tanah kering. Aku duduk di bangku lain di teras, menjaga jarak yang sopan dari Banyu. Maya masuk ke dalam rumah, mungkin untuk membuatkan minum, sebuah gestur keramahan yang terasa canggung. "Terima kasih," Banyu memulai, suaranya masih serak. "Terima kasih sudah membawanya ke sini, Arina. Aku tidak pernah berani bermimpi ini akan terjadi." "Aku tidak melakukannya untukmu, Banyu," jawabku jujur, suaraku datar. "Aku melakukannya untuk Elang. Dia berhak tahu." "Aku tahu," katanya sambil menunduk. "Aku adalah ayah yang paling buruk di dunia. Tidak ada satu hari pun aku tidak menyesali perbuatanku. Setiap malam, aku mencoba membayangkan wajahnya, tapi yang muncul hanyalah wajahnya saat ia masih bayi. Aku telah melewatkan segalanya." Dia menatapku, matanya memohon pengertian. "Aku tahu tidak ada gunanya meminta maaf. Kerusakan yang kuakibatkan terlalu besar. Tapi aku ingin kau tahu, Arina. Aku benar-benar menyesal. Aku dibutakan oleh kesombongan, oleh masa lalu, oleh kebodohan. Kau memberiku surga, dan aku dengan bodohnya membakarnya hingga menjadi abu." Aku mendengarkan dalam diam. Tidak ada lagi amarah dalam diriku. Amarah itu sudah lama padam, menyisakan abu dingin. Pria di hadapanku bukanlah monster yang kubenci, tapi hanyalah seorang manusia yang lemah, yang telah tersesat dan kini menanggung hukumannya. "Bagaimana kehidupanmu?" tanyaku, bukan karena peduli, tapi lebih sebagai formalitas. Dia tersenyum pahit. "Seperti yang kau lihat. Berat. Sangat berat. Tapi mungkin ini yang pantas kudapatkan. Aku belajar banyak hal di sini. Aku belajar bahwa uang dan jabatan tidak ada artinya tanpa harga diri. Aku belajar bahwa cinta sejati itu bukan tentang menuruti nafsu, tapi tentang pengorbanan dan tanggung jawab." Maya keluar dengan 2 gelas teh hangat di nampan seng. Dia meletakkannya di meja dengan tangan gemetar, tanpa berani menatapku. "Silakan diminum, Bu," bisiknya sebelum cepat-cepat kembali masuk. "Dia kembali," kataku, lebih sebagai pernyataan. "Ya," Banyu menghela napas. "Dia kembali. Kehidupan tidak mudah untuknya, dan juga tidak mudah untukku. Kami sering bertengkar, kami sering putus asa. Tapi kami punya anak-anak. Kami bertahan demi mereka." Dia menatap ke arah Elang yang kini sedang berjongkok memperhatikan seekor anak ayam bersama Daffa.
Aku telah gagal sebagai suamimu, Arina. Aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan gagal lagi sebagai seorang ayah untuk anak-anak yang menjadi tanggung jawabku di sini. Pengakuan itu, yang diucapkan dengan ketulusan yang putus asa, memberiku secercah rasa hormat untuknya. Dia mungkin telah kehilangan segalanya, tapi sepertinya dia telah menemukan kembali sedikit dari integritas dirinya yang dulu pernah kukagumi. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Konfrontasi yang selama ini kutakuti ternyata tidak sedramatis yang kubayangkan. Tidak ada teriakan, tidak ada saling menyalahkan. Yang ada hanyalah dua orang dewasa yang melihat kembali puing-puing masa lalu mereka dengan pemahaman yang baru. Pertemuan Elang dan Banyu juga berjalan dengan tenang. Banyu menunjukkan pada Elang cara membuat mainan dari pelepah pisang. Elang menceritakan tentang sekolahnya dan robot-robotnya. Sebuah percakapan yang canggung namun tulus antara dua orang asing yang terikat oleh darah. 1 jam terasa seperti seumur hidup. Saat matahari mulai condong ke barat, aku tahu sudah waktunya untuk pergi. Jalan pulang, jalan ke depan. Elang, ayo, kita harus pulang, panggilku lembut. Elang tampak sedikit enggan, tapi dia menurut. Dia berjalan mendekati Banyu. Ayah, aku pulang dulu. Banyu berjongkok untuk menyejajarkan tingginya dengan Elang. Air mata kembali mengancam akan tumpah. Jadilah anak yang baik, ya, nak. Selalu dengarkan ibumu. Dia wanita yang hebat, pesannya dengan suara bergetar. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah gasing kayu yang diukir dengan kasar namun rapi. Ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan mainanmu di Jakarta. Tapi ini ayah yang membuatnya sendiri. Elang menerima gasing itu dengan senang hati. Terima kasih, ayah. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Elang secara spontan memeluk leher ayahnya. Pelukan singkat yang canggung, namun syarat makna. Untuk pertama kalinya, Banyu memeluk putranya yang telah tumbuh besar. Aku melihat bahunya bergetar hebat saat dia menahan isak tangisnya. Aku mengalihkan pandanganku, memberinya privasi untuk momen itu. Saat itulah aku melihat Maya berdiri di pintu, menatap pemandangan itu dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Mungkin dia melihat apa yang telah mereka semua korbankan. Kami pergi, kataku pada Banyu setelah Elang melepaskan pelukannya. Hati-hati di jalan, Arina, jawabnya, suaranya nyaris tak terdengar. Dan sekali lagi, terima kasih. Aku hanya mengangguk, lalu menggandeng tangan Elang dan berjalan menjauh. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu dia masih berdiri di sana, di teras rumahnya yang reot, memandangi kami pergi, seperti sebuah potret penyesalan yang abadi. Perjalanan pulang terasa sangat sunyi. Elang duduk diam sambil terus memutar-mutar gasing kayu pemberian ayahnya. Aku tidak memaksanya bicara. Aku tahu ada banyak hal yang berputar di kepalanya. Setelah hampir 1 jam, dia akhirnya angkat bicara. Ibu, katanya pelan. Ya, sayang. Rumah ayah, kecil sekali, dan dia kelihatan sedih. Iya, nak, jawabku. Hidup tidak selalu mudah bagi semua orang. Apakah dia orang jahat? Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Dia bukan orang jahat, Elang. Dia hanya orang baik yang membuat pilihan-pilihan yang sangat buruk. Dan sekarang dia harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan-pilihannya itu. Elang mengangguk perlahan, seolah memahami kearifan dalam kalimat itu. Aku senang punya ibu, katanya tiba-tiba, menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku beruntung sekali. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. Ibu juga beruntung sekali punya kamu. Saat mobil kami kembali memasuki gemerlap lampu kota Jakarta, aku merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hantu terakhir dari masa laluku telah sirna. Aku telah menghadapinya, tidak dengan amarah, tapi dengan kedewasaan. Aku pergi ke desa itu untuk Elang, tapi ternyata aku juga melakukannya untuk diriku sendiri. Aku melihat Banyu bukan lagi sebagai pengkhianat yang menghancurkan hatiku, tapi sebagai sebuah pelajaran berharga. Pelajaran tentang kekuatan, tentang memaafkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri, dan tentang kemampuan untuk bangkit kembali, tidak peduli seberapa keras kita jatuh. Malam itu,
Kami berdiri di balkon penthouse kami sekali lagi, menatap pemandangan yang sama seperti malam saat aku menceritakan kebenaran padanya. Tapi malam ini, udaranya terasa berbeda. Lebih ringan, lebih jernih. Elang meletakkan gasing kayu dari ayahnya di atas meja, di samping tabletnya yang canggih. Dua dunia, dua realita, berdampingan dengan damai. Dia telah melihat kedua sisi dari kisahnya, dan itu tidak membuatnya hancur. Justru, itu membuatnya utuh. Ibu, katanya sambil menatapku. Terima kasih. Aku tersenyum. Sama-sama, sayang. Aku telah memiskinkan suamiku, mengambil kembali semua yang pernah kuberikan padanya. Tapi hari ini, aku sadar bahwa kemenangan sejatiku bukanlah saat aku melihatnya jatuh. Kemenangan sejatiku adalah saat ini. Berdiri di sini, di puncak dunia yang kubangun sendiri, di samping putraku yang luar biasa, dengan hati yang damai dan masa depan yang terbentang cerah tanpa bayang-bayang. Gema dari jalan masa lalu yang menyakitkan itu kini telah memudar, digantikan oleh musik indah dari masa depan yang kami ciptakan sendiri. Dan aku tahu, musik itu akan menjadi lagu yang sangat indah.